di tepian Sungai Brantas yang agung, di mana kabut pagi memeluk lembah hijau dan bayangan Gunung Wilis serta Kelut membentang gagah, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi simbol kebijaksanaan dan kemakmuran Nusantara. Kediri, dari tanah subur inilah cahaya Panjalu memancar, menerangi peradaban Jawa dengan warisan yang tak lekang oleh waktu. Di bawah naungan langit Jawa Timur, di sepanjang lembah subur Sungai Brantas, sebuah kehidupan baru mulai bersemi. Tanah Kediri, yang diberkahi aliran air tiada henti, tumbuh menjadi pusat peradaban yang makmur. Sawah-sawah menghijau bagai permadani zamrud terhampar luas, menguning saat panen tiba, menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Setiap pagi, kabut tipis turun dengan lembut di antara puncak-puncak gunung yang menjulang, menyelimuti Desi Dasa dalam suasana tentram dan mistis. Di sini, di bawah tatapan para dewa dan perlindungan arwah leluhur, rakyat hidup dalam kedamaian. Mereka membangun permukiman di tepi sungai, menggantungkan hidup pada kemurahan alam, dan menanam benih harapan untuk generasi mendatang. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah ibu yang memberi kehidupan. Saksi bisu lahirnya sebuah kekuatan besar yang kelak dikenal sebagai Panjalu. Sejarah Kediri tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kerajaan Medang yang perkasa. Ketika Medang runtuh akibat prahara besar, peradaban agung itu tidaklah lenyap. Api pengetahuannya terus menyala, diwariskan kepada tunis-tunas baru yang tumbuh di tanah Jawa Timur. Salah satu pewaris utamanya adalah Panjalu. Dari sisa-sisa kejayaan Medang, lahirlah kerajaan Kediri sebagai penerus martabat Jawa. Istana baru didirikan bukan lagi di pusat Jawa, melainkan di tepi Brantas yang subur. Kediri mewarisi Dharma, ajaran kebijaksanaan dan kebenaran yang menjadi fondasi Medang. Para Brahmana dan Pujangga kembali berkumpul, melanjutkan tradisi intelektual dan spiritual yang sempat terancam sirna. Dengan demikian, Kediri bukan sekadar kerajaan baru, melainkan jelmaan kembali dari sebuah peradaban luhur yang berakar kuat pada kearifan masa lalu. Di puncak takhta Kediri, seorang raja agung pun naik. Namanya Jayabaya. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan seorang penjaga ramalan, seorang visioner yang tatapannya mampu menembus kabut waktu. Sosoknya memancarkan wibawa yang tenang namun kuat, bertelanjang dada dengan kulit sawo matang yang kokoh. Ia mengenakan kain batik halus yang melambangkan keanggunan budaya Jawa. Di lehernya tergantung kalung emas besar, sementara pergelangan tangannya dihiasi gelang berukir naga, simbol kekuatan dan perlindungan. Di atas kepalanya, sebuah mahkota rendah yang bersinar keemasan melambangkan matahari sumber kehidupan, keadilan, dan pencerahan bagi seluruh rakyat Kediri. Raja Jayabaya memerintah dengan arif. Kebijaksanaannya mengalir seperti Sungai Brantas, membawa kemakmuran dan ketentraman bagi negerinya. Di bawah kepemimpinan Jayabaya dan penerusnya, Kediri memasuki zaman keemasan. Kerajaan ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan maritim yang disegani, menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru berlabuh di pelabuhannya, membawa rempe-rempa, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya yang menjadi komoditas berharga. Kemakmuran ekonomi ini mendorong berkembangnya seni dan sastra hingga mencapai puncaknya di pelataran istana batu berundak yang megah, dengan atap sirap hitam yang anggun dan gapura paduraksa yang kokoh. Para pujangga kerajaan sibuk menggubah karya-karya abadi. Disinilah Empu Sedah dan Empu Panuluh menulis salah satu mahakarya sastra Jawa kuno terbesar, Kakawin Baratayuja, sebuah adaptasi epik Mahabharata yang syarat dengan nilai-nilai kepahlawanan, filsafat, dan kearifan lokal. Kehidupan rakyat di bawah aliran Sungai Brantas berjalan selaras dengan alam. Mereka adalah para petani yang tekun menanam padi di sawah-sawah terasering, para penenun yang terampil menciptakan kain-kain indah, dan para pengrajin yang membentuk tanah liat menjadi gerabah. Bagi mereka, sungai bukan hanya sumber air, melainkan nadi kehidupan yang sakral, arteri bumi yang memberikan berkah tiada henti. Desa-desa mereka dihiasi candi-candi batu sederhana, tempat mereka memanjatkan doa dan rasa syukur kepada para dewa. Di sore hari, suara gamelan yang lembut terdengar sayup-sayup di antara hamparan sawah, berpadu dengan aroma dupa yang wangi, menciptakan suasana damai dan spiritual. Kehidupan komunal berjalan harmonis, diikat oleh tradisi gotong royong dan penghormatan mendalam terhadap leluhur serta alam semesta. Namun,
seperti roda kehidupan yang terus berputar, tidak ada kemegahan yang abadi. Di tengah kejayaan Kediri, benih-benih keretakan mulai tumbuh. Perebutan kekuasaan antara dua cabang dinasti, Panjalu dan Janggala, menjadi bara dalam sekam yang perlahan membakar keharmonisan kerajaan. Pertikaian internal ini mengguncang fondasi istana, mengikis persatuan, dan melemahkan kekuatan Kediri dari dalam. Konflik berkepanjangan ini membuka celah bagi kekuatan baru untuk muncul. Dari arah timur, dari Tumapel, bangkitlah seorang tokoh ambisius bernama Ken Arok. Dengan kekuatan pasukannya yang tak terbendung, ia melancarkan serangan dahsyat ke jantung Kediri. Pertempuran di Genter menjadi titik akhir kejayaan Panjalu. Kediri akhirnya tumbang, istananya hancur, dan kekuasaannya beralih ke tangan dinasti baru. Meskipun kerajaan Kediri runtuh secara fisik pada tahun 1222 Masehi, warisannya tidak pernah benar-benar padam. Nama besar Raja Jayabaya tetap hidup melintasi zaman, abadi dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Ramalan-ramalannya yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya menjadi legenda yang terus dibicarakan dan ditafsirkan dari generasi ke generasi, menjadi suluh di tengah kegelapan zaman. Nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kemakmuran yang pernah dipancarkan oleh Panjalu terus mengalir dalam darah peradaban Nusantara. Cahaya Kediri mungkin telah meredup, namun sinarnya tetap abadi, menjadi bagian tak terpisahkan dari jalinan sejarah bangsa yang besar ini, mengingatkan kita akan sebuah masa ketika kearifan memerintah di tanah Jawa.